Masih di Sama'il Muhammadiyah, langsung saja dimulai. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma. Fi asma'i Rasulillah, di dalam berbagai nama Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadasana Said ibnu Abdurrahman al-Mahzumi wa ghairu wahidin, dan selain satu orang, berarti banyak orang. Ya. Kalau berkata mereka, dasana Sufyan an-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, dari bapaknya Muhammad yaitu Jubair. Kala berkata sopo Jubair, kala bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sesungguhnya iku li bagiku opo asma, berbagai nama. Ya, saya punya beberapa nama. Ana utawi aku iku Muhammadun, Muhammad. Ya, itu nama yang pertama, Muhammad, yang artinya adalah terpuji. Ya, terus terpuji. Jadi humita marotan ba'da maroh. Ya, karena memang Allah memuji Nabi Muhammad itu dengan pujian yang banyak. Wa ana, dan utawi aku iku Ahmadu, Ahmad. Ya, yang artinya adalah Ahmadul Hamidin. Jadi lebih terpujinya orang-orang yang terpuji, atau Ahmadul Mahmudin. Jadi lebih terpujinya orang-orang yang terpuji. Orang terpuji ya banyak, tapi yang paling terpuji itu adalah Rasulullah. Wa ana, dan utawi aku iku Al-Maki. Salah satu namaku yang lain itu adalah Al-Maki. Alladzi yang yamku menghapus sapa Allahu Allah bi sebab aku al-kufra pada kekafiran. Al-kufra pada kekafiran. Khususnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab. Sesuai ayatnya, liut hirahu ala dini kulih. Wa ana, dan utawi aku iku al-hasir. Al-hasir itu yang mengumpulkan. Al-hasir itu yang mengumpulkan. Alladzi yang yuhsaru, dikumpulkan sapa annasu manusia, ala qadamaya, atas dua telapak kakiku. Ya, atas dua telapak kakiku. Jadi artinya annahum yuhsaru naba'di wayat ba'uni. Ya. Jadi mereka dikumpulkan setelah aku dan mereka mengikutiku. Ya. Kalau menurut pendapat Al-Jazari, itu yuhsarun nasu ala isri zamanin nubuwati laisa ba'di nabiyun. Jadi manusia itu dikumpulkan setelah zaman kenabianku. Karena sesudahku nggak akan ada nabi lagi. Wa ana, dan aku iku al-akib. Akib itu maknanya penutup
alladzi yang laisa tidak ada ba'dahu setelahnya akib sapa nabiyun seorang nabi pun. Aku ini akib artinya setelahku tidak akan ada nabi lagi. Hadasana Muhammad bin Tarif Al-Kufi, hadasana Abu Bakrin, hadasana Abu Bakri bin Ayas an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah qala berkata sapa Hudzaifah. Lako itu ketemu aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah di sebagian jalan-jalannya Madinah. Faqala maka bersabda sapa Nabi ana utawi aku iku Muhammadun Muhammad. Wa ana dan utawi aku iku Ahmadu Ahmad. Wa ana dan utawi aku iku Nabiyur Rahmah. Nabinya rahmat. Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu ya mencakup orang beriman, mencakup orang kafir juga. Ya. Mencakup orang kafir juga. Ya. Lah kok mencakup orang kafir? Lah karena dengan keberadaan Nabi Muhammad mereka jadi tidak disiksa. Mereka jadi tidak disiksa. Karena janjinya Allah enggak akan menyiksa selama Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat manusia itu. Itu. Wa nabiyyu taubah dan nabinya pertaubatan. Ya. Ya. Pertaubatan. Artinya dengan diutusnya beliau itu umat yang nakal-nakal itu jadi berhenti dari kenakalannya terus bertobat. Wa ana dan utawi aku iku al-muqaffi. Muqaffi itu asal kata kofa. Kofa itu ditok itu. Ditok. Ditok. Jadi al-muqaffi orang yang mengikuti. Jadi mengikuti nabi-nabi terdahulu maksudnya. Ya, mengikuti nabi-nabi terdahulu. Jadi ulaikal ladina hadallah fa bihudahum muqtadih. Nah, itu. Lah berhubung Nabi Muhammad itu mencontoh nabi-nabi terdahulu. Sehingga justru yang terakhir itu yang paling sempurna. Gitu. Misalnya kita belajar ngelas besi itu dari guru A, kita belajar dari guru B, guru C, guru D, sampai guru Z. Dari bermacam-macam ilmu itu kita kumpulkan jadi satu. Sehingga pada akhirnya yang paling pinter ya kita. Bisa dipahami ya? Ya. Ya belajar apa saja. Belajar bikin kue, ini dari si A gini, resepnya dari si B gini. Kita belajar dari si C gini, sampai si Z gini. Nah dengan demikian, kita justru lebih pinter dari mereka semua. Ya. Kenapa? Mereka hanya menguasai satu ilmu, kita menguasai banyak ilmu. Itu al-muqaf. Wa ana dan utawi aku iku al-hasir yang mengumpulkan. Wa nabiyul malahim dan nabi malahim itu perang besar. Perang besar. Karena di umatnya Nabi Muhammad yaitu nanti
perang macam-macam, terjadi perang besar. Ya nanti ya menjelang Dajjal dan lain-lain lah. Ya. Ceritanya Malahim itu nanti di kesempatan lain lah insya Allah. Hadasana Ishaq bin Mansur, hadasana Nadur bin Sumail, an Ba'ana Hamad bin Salamah, an Asib, an Zir, an Hudzaifah, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahwahu pada semisal hadisnya Abi Wa'il, sama-sama muridnya Hudzaifah, bimaknahu dengan makna yang sama dengan Abu Wa'il. Wa kadza, dan demikianlah qala berkata sapa Hamad ibnu Salamah, yaitu an Asim an Zir an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi aisi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupannya, pangupo jiwonya itu gimana, yang dimakan apa. Hadasana Qutaibatu bin Sa'id, hadasana Abul Ahwas, an Simak bin Harbin, qala berkata Simak, sami itu mendengar aku an Nu'man bin Basir yakulu berkata sapa Nu'man, alastum adakah tidak ada kalian iku fito amin di dalam makanan, wasarobin dan minuman, ma apa-apa siktum yang menghendaki kalian, bukankah di zaman sekarang ini kalian bisa makan, bisa minum sesuai kehendak kalian? Iya kan? Di zaman sekarang itu, zaman makmur, makan apa saja yang kalian inginkan bisa. Lakot ro'a itu niscaya sungguh melihat aku, Nabi yakum pada Nabi kalian, Sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu, dan tidak menjumpai sopo Nabi minat dakoli, dari korma yang jelek, ma pada apa-apa, yamlau yang memenuhi opo ma korma yang jelek itu, batnahu pada perutnya Nabi. Dulu itu keadaannya seperti itu, barang makanan Nabi untuk memenuhi perutnya dari korma yang jelek itu tidak ada, tidak ada. Nah, sekarang kalian makan los, ya kan, los. Hadasana Harun bin Ishaq, hadasana Abdah, an Hisam bin Urwah, an Abi, an Aisyata qolat berkata sapa Aisyah, in bahwasanya kuna ada kami, yaitu alu Muhammad, keluarganya Muhammad, namkutu menetap kami, sahron selama 1 bulan. Manas tahu itu tidak menyalakan kami binarin pada api. Jadi pernah dalam 1 bulan itu tidak pernah masak, enggak pernah masak. In huwa, tidak ada huwa utawi makanan, ila kecuali atamru, korma, wal ma'u, dan air. Airnya pun juga tidak direbus, ya, tidak direbus. Nah, itu keadaannya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Ya. Jadi sangat
sangat memprihatinkan. Hadasana Abdullah ibnu Abi Ziyad, sana Sayar, sana Sahlu ibnu Aslam, an Yazid bin Abi Mansur, an Anas, an Abi Tolhah. Kala berkata sopo Abi Tolhah, sakauna mengeluh kami. Kalau bahasa Jawanya itu wadul kami. Ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ju'a pada lapar. Farofakna maka mengangkat kami, an butunina dari perut-perut kami, an hajarin dari batu, hajarin batu. Jadi banyak sahabat itu yang menggajal perutnya dengan batu, terus ditunjukkan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, kami lapar. Nah, sambil dibuka itu, bajunya dibuka. Bajunya dibuka, maunya menunjukkan kalau lapar mereka itu luar biasa. Laparnya luar biasa. Farofa'a maka mengangkat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an batnihi dari perutnya Rasul, an hajaro ini dari 2 batu. Lah kok malah perutnya Rasulullah diganjel 2 batu. Wah ini kan. Kala berkata sapa Abu Isa, hadza utawi ini ku hadisun hadis gharibun yang asing. Min hati si Abi Tolhah dari hadisnya Abi Tolhah. Lanak rifuhu tidak mengetahui kami Abu Isa pada hadis ila kecuali min hadal wajhi dari ini wajah. Jadi hadis ini dianggap asing, yang mana hadis ini dari Abi Tolhah. Wong namanya Abi Tolhah itu orang kaya loh. Bapak angkatnya Anas bin Malik itu orang kaya. Kan? Orang kaya. Itu pun ya perutnya diganjel batu. Wa makna qaulihi dan makna ucapannya sapa mau? Abu Tolhah. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajarin. Wa rafa'na dan mengangkat kami an butunina dari perut-perut kami, an hajarin dari batu, hajarin batu. Kala berkata sopo Abu Tolhah, maksudnya adalah karena ada atau kolanya dirujuk ke sopo enake. Ya Abu Tolhah ya iso, muridé ya iso. Anas ngono ya iso. Karena ada sopo ahaduhum salah satu mereka iku yasudu mengikat sopo ahaduhum fi batnihi di dalam perutnya ahaduhum al-hajaro pada batu minal jahdi dari payah, dari berat ya. Wadokfi dan lemah alladhi yang bihi menimpa pada ahaduhum minal ju'i dari rasa lapar. Dari rasa lapar. Tuh, maksudnya seperti itu. Hadasana Muhammad bin Ismail, hadasana Adam bin Abi Ayas, hadasana Saiban Abu Muawiyata, hadasana Abdul Malik bin Umar, an Abi Salamata bin Abdurrahman, an Abi Hurairah qala berkata sopo Abi Hurairah. Kharaja keluar sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saatin di dalam waktu atau saat la yakhruju tidak biasa keluar sapa Nabi fiha di dalam saat. Jadi pernah suatu saat itu
Nabi itu keluar rumah, yang mana biasanya tidak keluar. Biasanya itu tidak keluar. Wala yalqahu, dan tidak ketemu pada Nabi fiha di dalam dalam waktu tersebut, sapa ahadun, seorang pun. Nah, pas Nabi keluar itu tidak ada orang satupun, keluar sendiri. Biasanya Nabi jam segitu itu di rumah, lah orang-orang kan juga serumah. Begitu Nabi keluar, ya tidak ada orang. Fa'atahu, maka datang pada Nabi sapa Abu Bakar. Terus Abu Bakar datang itu. Faqala, maka bersabda sapa Nabi, ma apa jaa, yang datang apa ma bika, dengan membawamu, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Ada apa? Qala, berkata sapa Abu Bakar, kharajtu, keluar aku, alqa, menemui aku Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar ya niat menemui engkau, menemani engkau. Wa angduru, dan bisa melihat saya fi wajhi, di dalam wajahnya Rasul. Wa taslimi, dan mengucapkan salam alaihi, atas Rasul. Iki wetenge iki wareg ngono lho. Wis mangan. Abu Bakarnya sudah makan kenyang. Jadi niatnya keluar rumah karena di luar ada Rasulullah, ditemui. Itu. Walam yalbas, dan tidak menetap sapa Nabi, tidak menetap lama. Anja'a, jika datang sapa Umar. Lah ndak lama kemudian Umar datang. Faqala, maka bersabda sapa Nabi, ma apa jaa, yang datang apa ma bika, dengan membawamu, ya Umar, hi Umar. Lah kalau kamu Umar ke sini kenapa ini? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Qala, berkata sapa Umar, alju, lapar. Lapar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya, wah kalau saya keluar ini lapar saya Rasul. Lapar ini. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan utawi aku iku qad wajatu, sungguh menjumpai aku, ba'da dzalika, pada sebagian demikian itu. Iya, aku juga lapar. Keluar ini aku juga lapar. Sama, kita lapar ini. Enaknya kemana ini? Ini enaknya kemana ini? Golek mangan nang ndi iki, gitu kan? Golek mangan nang ndi iki? Fantolaku, maka berangkat mereka bertiga, ila manzili Abil Haisam, ke tempat tinggalnya Abil Haisam. Itu namanya Malik. Ya. Ibnu Tihan. Wakana, dan ada sopo Abul Haisam, iku rojulan, seorang laki-laki, kasiron nahli, yang banyak kebun kurmanya, termasuk agnia ini, kebun kurmanya banyak. Wasajari, dan pepohonannya, ya,
pepohonannya juga banyak. Wasai dan kambingnya juga banyak. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Abul Haisam sopo khodamun pelayan, tapi dia tidak punya pelayan. Jadi segala sesuatunya itu dikerjakan sendiri. Falam yajiduhu maka tidak menjumpai mereka Nabi Abu Bakar Umar hu pada Abul Haisam. Sesampainya di rumahnya Abul Haisamnya tidak ada. Faqalu maka berkata mereka limraatihi pada istrinya Abul Haisam. Aina di mana sohibuka teman laki-lakimu, artinya suamimu itu loh. Suamimu ada di mana? Fakolat maka berkata sopo istri, intolako pergi sopo Abul Haisam, yastak dibu itu apa? Mengambil air yang seger. Air itu kan ada dua, ada yang asin, ada yang tawar. Jadi adbun furatun wahada milkun ujat, kalau di Quran kan gitu. Jadi yastat dibu itu mengambil air yang bisa diminum, intinya gitu. Al-ma'a pada air. Oh, suami saya nyari air. Jadi lana untuk kami al-ma'a pada air. Ya. Jadi mencari air yang seger yang bisa diminum. Ya. Itu tak dibu seperti itu. Falam yalbasu maka tidak menetap mereka anja'a jika datang sopo Abul Haisam. Tidak lama kemudian Abul Haisam datang. Pikir batin dengan grebo. Grebo itu ya wadah air terbuat dari kulit. Yas'abuha yang memenuhi sopo Abul Haisam pada kirbah. Fawadu'aha maka meletakkan sopo Abul Haisam pada kirbah. Jadi datang terus ditaruh. Tumaja'a kemudian datang sopo Abul Haisam yaltazimu itu ya menemui, netepi artinya ya menemui sopo Abul Haisam an-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yaltazimu itu bermakna memeluk, yaktanikuhu. Jadi memeluk sopo Abul Haisam pada Nabi, an-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayu faddihi dan mengucapkan tebusan sopo Abul Haisam pada Nabi biabihi dengan bapaknya Nabi biabihi dengan bapaknya Abul Haisam ya, wa ummihi dan ibunya Abul Haisam ya, seperti ucapan fida'aka abi wa ummi kalau di riwayat-riwayat hadis lain kan gitu. Fida'aka abi wa ummi, tebusan engkau ibuku dan bapakku dan ibuku. Ya istilahnya mengucapkan kalimat penghormatan ditamui oleh Nabi. Tuman tolako kemudian berangkat sopo Abul Haisam bihim dengan mereka Nabi Abu Bakar Umar ila hadiqatihi pada kebunnya. Fabasato maka membentangkan sopo Abul Haisam lahum untuk mereka bisaton pada bentangan, membentangkan tikar, ya, membentangkan tikar lah atau alas untuk duduk. Tuman tolako kemudian berangkat sopo Abul Haisam ila nakhlatin pada kebun kurma. Ya. Faja'a maka datang sopo Abul Haisam bikin win dengan satu dompel
satu dompol, satu dompolan kurma itu yang masih campur, ada yang masih pentil, ada yang sudah mateng itu. Bahwa doahu maka meletakkan dia pada kurma. Fakola maka bersabda sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tanakoita, apakah tidak membersihkan kamu? Membersihkan itu artinya nyurtir, ya, nyurtir, dipilih yang mateng-mateng saja atau yang setengah mateng saja. Itu tanakoita, membersihkan artinya nyurtir, nyurtir. Lana untuk kami min rutabihi, dari kurma mudanya, dompolan itu. Apa ndak diambilkan yang muda-muda saja. Fakola maka berkata sapa Abul Haisam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya saya aratu menghendaki saya antah taru, jika memilih kalian. Aukola atau berkata sapa Abul Haisam, takhayyaru, memilih kalian, maknanya sama. Loh, adanya saya ambilkan sedompol itu ya memang biar jenengan semua bisa milih seleranya yang mana. Ya. Min rutabihi, dari korma mudanya dompolan, wa busrihi, dan korma pentilnya dompolan. Jadi buser itu lebih muda daripada rutab. Fakalu maka makan mereka, wasabiu dan kenyang mereka. Apa? Wasaribu dan minum mereka, mindalikal mak, dari demikian itu air. Makan kurma, minum air. Pakola maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi ini, waladi demi zat nafsi utawi diriku, biati di sisinya zat, iku minan naim, termasuk kenikmatan, ya, kenikmatan. Aladhi yang tus'aluna, dimintai pertanggungjawaban kalian, atau ya itu maknanya, anhu dari aladhi, yaumal kiamah, di hari kiamat. Itu dilun, naungan, baridun yang dingin, tidak kepanasan, ya. Warutobun, dan korma muda, toyibun yang baik, yang kualitas super atau apa itu, ya, toyib yang baik, kualitasnya bagus. Wa ma'un, dan air, baridun yang dingin, ya. Kita kan berteduh, ya makan kurma istimewa, minumnya air yang dingin. Ini nikmat loh ya. Pantolako maka berangkat sopo Abul Haisam, liasna'a, agar membuat sopo Abul Haisam lahum, untuk mereka, aman pada makanan. Arep dibelehno wedhus. Enak ya. Sakola maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatbahana, jangan menyembelih sungguh kamu, lana untuk kami, data darin, kambing yang mempunyai susu, artinya yang banyak susunya. Jangan yang betina ya, yang ada susunya. Jadi kalau disembelih, wah ya hilang sak susu-susunya. Kalau dipelihara kan tiap hari bisa diambil susunya, itu lebih barokah. Pada baha maka menyembelih sopo Abul Haisam lahum, untuk mereka, anakon pada cempe. Anakon itu cempe perempuan. Au atau jatian cempe laki-laki. Fatahum maka datang dia Abul Haisam kepada mereka, biha dengan cempe itu. Fa'akalu maka makan mereka. Yes. Warek nih, warek. Ora eling anak bojo.
Ya ana kalane ngono kuwi. Ana kalane ngono kuwi. Ingin lanang-lanang. Kepikiran enggak? Iya kok. Oh ya. Eling anak bojo tak gak ya kira-kira ngono. Fakola maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal apakah laka bagi kamu qadimun pelayan, kamu punya pelayan enggak? Kola berkata dia Abu Haisam, la tidak Nabi, tidak punya. Kola bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atana ketika datang pada kami apa sabyun tawanan perang, ya. Pak Tina maka datanglah kamu pada kami. Nanti suatu saat kalau kami ada tawanan perang, anu ya, kamu menghadap saya ya, gitu ya. Kamu datang ke tempat saya. Maunya Nabi ya mau dikasih, gitu. Ya, Nabi dikasih hidangan istimewa, ya Nabi ya punya keinginan untuk membalas, tuh, balas. Fa'utia maka didatangi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biroksa ini dengan dua kepala. Artinya dua tawanan. Laisa tidak ada ma'ahuma bersama keduanya sapa salisun yang ketiga. Ya, ya dua tawanan itu aja, udah. Dua tok dil, ya, enggak sampai tiga, ya, dua saja. Fa'atahu maka datang kepada Nabi sapa Abul Haisam, datang betul. Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar, memilihlah kamu minhuma dari keduanya. Silahkan kamu pilih yang mana yang kamu suka. Faqala maka berkata sapa Abul Haisam, ya Nabi Allah, ikhtar, memilihlah engkau li untuk saya, jenengan pilihkan saja. Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasaro, sesungguhnya orang yang dimintai musyawarah, dimintai pendapat, dimintai usulan, ya, termasuk disuruh memilihkan, ya, itu muktamanun, diberi kepercayaan. Maka ya harus memilihkan yang baik, ngasih saran yang baik. Gimana ini Mas, ujian kuliahnya susah Mas, gimana Mas? Terus kono kendato ele. Iku ngawur iku jenenge. Sarannya Mas gimana? Nah, itu namanya tidak benar. Jadi orang yang dimintai musyawarah, dimintai usulan sarannya, atau dimintai untuk memilihkan, itu dia dipercaya. Khud, mengambillah kamu hadza pada yang ini, wis ini aja ya. Pak ini maka sesungguhnya aku iku ra'aituhu, melihat aku pada dia, yusoli, sholat dia. Lihat-lihat dia ini sholat. Ya. Wastausi, dan memberikanlah wasiat kamu bihi terhadap hadza, ini budak, ma'rufan, pada sesuatu yang ma'ruf. Nanti kamu ngomongi, nasihati yang baik-baik. Sudah diambil, bawa pulang. Fantolako maka berangkat sapa Abul Haisam ilam ra'atihi, pada istrinya. Fa'ah baroha maka mengkabari sapa Abul Haisam pada istri biqauli Rasulillah, dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata sapa imratuhi, istrinya, ma anta, tidak ada utawi engkau iku bibalighin, orang yang menyampaikan hak koma, pada haknya apa-apa. Kola, yang bersabda fihi, di dalamnya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila, kecuali bi antuk tikohu,
dengan jika memerdekakan kamu pada hadza budak. Wah, kalau Nabi bilang seperti itu, wah sampean tidak akan bisa melaksanakan pesannya Nabi itu kecuali kalau budak ini sampean merdekakan. Ya kan? Iya, gitu ya. Kala berkata sapa Abul Haisam, bahwa maka utawi hada budak itu iku atikun merdeka, wis tak merdekakan. Itu. Faqala maka bersabda sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah iku lam yab'as tidak mengutus sapa Allah nabiyan pada seorang nabi wala dan tidak mengutus khalifatan pada seorang khalifah. Ila kecuali walahu dan iku bagi nabi atau khalifah bitonatani dua teman akrab. Pertama bitonatun teman akrab tak muruhu yang perintah sapa bitonah kepada nabi atau khalifah bil ma'ruf dengan kebaikan. Watan hau dan mencegah sapa bitonah kepada nabi atau khalifah anil mungkari dari kemungkaran. Termasuk Abul Haisam itu dianggap khalifah. Punya istri solihah. Gitu loh. Asalnya seperti itu. Ya, punya istri solihah. Dia orang kaya kok. Ya kan? Orang kaya. Wabitonatun dan teman akrab la takluhu yang tidak memendekkan pada nabi atau khalifah kobalan pada kerusakan. Nah, satu lagi itu teman yang jelek. Jadi kalau nabinya atau khalifahnya melakukan kejelekan itu tidak diingatkan, tidak peringatkan, itu tidak, dibiarkan saja. Waman dan siapapun yuko yang dijaga sopoman bitonatasuk dari teman yang jelek, teman akrab yang jelek, fakot wukiya, maka sungguh dijaga dia. Ya. Duwe bojo solihah kuwi ya anugerah luar biasa itu, ya. Hadasana Umaru bin Ismail ibnu Mujalid bin Said. Hadasani Abi an Bayan bin Bisrin dasani Qaisu bin Abi Hazim. Qala berkata Qais, Sami itu mendengar aku Sa'da bin Abi Waqqas pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqulu berkata dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sesungguhnya aku iku la awalu rajulin. Niscaya pertama kali laki-laki haroko yang mengalirkan daman pada darah fisabilillah di dalam sabilillah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung. Intinya gini, aku ini orang lama, ya, termasuk keislamanku itu awal. Wah ini dan sesungguhnya aku iku la awalu rajulin, saya pertama kali laki-laki Roma yang memanah bisahmin dengan panah fisabilillah, ya, dalam sabilillah. Ya ini ahli panah orang Islam pertama itu ya aku. Jadi maunya itu tidak ingin menunjukkan amal baik, tapi berhubung dia dicaci maki lebih dulu, nah, akhirnya ya seperti itu. Ya rada mengenang masa lalu, ya kan. Aku wong lawas, mosok diremehke karo wong nyar-nyar, gitu loh. Konteksnya seperti itu. Lakot ro'aituni niscaya sungguh melihat aku nih padaku, artinya mengalami sendiri. Akzu berperang aku fil isobah di dalam sekelompok manusia.
min ashabi Muhammad, dari sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya itu pernah ngalami perang bersama sekelompok sahabatnya Nabi Muhammad. Ngomong seperti ini kan, ini sudah di era kekhalifahan siapa gitu. Ya. Manakulu tidak makan kami ila kecuali warokos sajari, daun pepohonan. Enggak ada terus masak-masak apa enggak. Yes itu. Daun-daun itu kami makan. Kami makan. Tuh. Wal kublati, dan kublah itu tanaman di gurun pasir yang ada durinya. Itu kublah. Itu yang kami makan, adanya itu. Kata takor rohat, sehingga terluka opo asdakuna, rahang-rahang kami. Ya. Sampai rahang kami itu luka, untuk ngunyah itu luka. Ya. Enggak ada empuk-empuknya makanan, memang daun dimakan. Ya. Wa inna ahdana, dan sesungguhnya salah satu kami iku latadau nisaya apa? Ngising, buang air besar. Meletakkan artinya BAB. Kama tadau, sebagaimana buang air besar apa asatu kambing wal bair, dan onta. Sampai ngising loh. Telek iki kayak telek wedhus, kayak telek unta, mirip. Jadi buang air besar, tinjanya itu mirip seperti tinjanya apa? Kotorannya kambing sama unta itu. Itu perjuangan awal Islam itu seperti itu, dan aku ngalami. Lah kok Fa'as Bahat, maka jadi sopo Banu Asad. Banu Asad itu orang yang Islamnya itu belakangan. Arek nyar-nyar itu, arek nyar-nyar itu. Yu'azzirunani, mencela mereka nih padaku, fitin, di dalam urusan agama. Wah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ngerti agama itu, tidak paham agama itu, amalannya menyimpang itu. Itu yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu loh dicaci maki sama arek-arek nyar. Arek-arek nyar. Lakot hibtu, nisaya sungguh rusak atau rugi aku, wa khosir itu, dan rugi aku. Idzan, ketika itu. Wadola, dan sesat apa amali, pengamalanku. Nah ya, umpama omongannya anak-anak baru itu bener, waduh ya, aku rusak, aku rugi, amalku hancur. Ya kan? Ya seperti itulah cobaannya ahli surga. Dicaci maki sama orang-orang tidak jelas gitu. Ya. Kata sana Muhammad bin Basar, kata sana Sofwan bin Isa, kata sana Amru bin Isa, Abu Na'amah al-Adawi. Kala berkata sopo Abu Na'amah, Sami itu mendengar aku Khalid ibna Umar, pada Khalid bin Umar, wa Suwaisan, dan Suwais. Suwais. Kunyahnya adalah Abu Ruqat. Kala berkata sopo keduanya, Khalid dan Suwais. Ba'asa, mengutus sopo Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat beliau jadi khalifah. Utbah bin Ghazwan, pada Utbah bin Ghazwan. Ya. Utbah bin Ghazwan ini juga orang lama. Ya, orang lama. Orang masuk Islamnya itu termasuk awal.
Tadi kekhalifahan Umar, dia diutus oleh Umar. Waqala dan berkata sapa Umar, intolik, pergilah kamu, anta ya kamu Utbah, waman dan orang ma'aka bersamamu, artinya ya pasukanmu itu. Kata sehingga idza kuntum ketika ada kamu iku fi aqsa biladil Arab, di lebih jauhnya negara Arab, wa adna biladi ardil ajam, dan lebih dekatnya negaranya buminya orang ajam, negara buminya orang ajam. Kalau nanti kamu sampai perbatasan, ya perbatasan antara wilayah orang Arab dan orang ajam, karena waktu itu musuh yang dihadapi orang Persia, ya, yang dihadapi adalah orang Persia. Jadi kalau kamu sampai di itu lebih jauhnya wilayah Arab dan lebih dekatnya wilayah orang ajam. Artinya ya sampai tujuan, ya sampai tujuan. Faqbalu maka menghadaplah kalian. Menghadaplah kalian. Ya. Menghadaplah kalian, ya siap-siap jaga di situ. Ya. Barangkali ada serangan dari Persia. Itu. Kata sehingga idakanu ketika ada mereka iku bil mirbat, di tanah mirbat. Tanah mirbat itu di wilayah Basrah. Ya. Di wilayah Basrah. Wajatu maka menjumpai mereka hadzal kaddan pada ini batu, ya, batu yang berwarna putih. Ya. Yes, itu memang tanah bebatuan di situ. Faqalu maka berkata mereka, ya mereka itu rombongannya Utbah bin Ghazwan itu satu sama lain ngomong, ma apa hadihi ini tanah mirbat ini masuk wilayah mana? Kalau berkata mereka, hadihi utawi ini ku al Basrah tu Basrah, ini masuk wilayah Basrah ini. Pasaru maka berjalan mereka, ya, maka berjalan mereka. Kata sehingga idza balagu ketika sampai mereka iyalal jisri pada arahnya jembatan as-saghir yang kecil. Nah, di situ ada jembatan yang kecil waktu itu. Saiki mbuh ana mbuh enggak. Faqalu maka berkata mereka, hahuna disinilah umirtum diperintah kalian untuk jaga di sini, barangkali ada serangan dari Persia. Ya. Panazalu maka bertempat mereka, ya bertempat mereka. Fadzakaru maka menuturkan mereka al hadis pada hadis bitulihi dengan panjangnya hadis, ya bitulihi dengan panjangnya hadis. Terus ya wes ceritanya panjang di situ. Kala berkata sopo ndi mau. Kala berkata sopo
ya semuanya, ya Khalid bin Umar, ya Suwais, ya. Jadi kullu wakidin, ya bisa Khalid, ya bisa Suwais. Fakola maka berkata sopo Utbah ibnu Ghazwan. Terus singkat cerita Utbah bin Ghazwan itu menceritakan pengalamannya di masa lalu. Lakot ro'aituni, saya sungguh melihat aku nih padaku, wa ini dan sesungguhnya aku iku lasabiu sabaatin. Niscaya nomor tujuhnya 7 orang. Nomor tujuhnya 7 orang di dalam Islam, ya di dalam Islam. Jadi waktu itu yang masuk Islam itu baru 7 orang, ya termasuk itu Utbah bin Ghazwan. Ma'a Rasulillah, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma tidak ada lana bagi kami to'amun makanan ila kecuali warakus hajar, daun pepohonan. Kata takor rohat sehingga terluka opo asdakuna rahang-rahang kami. Fal takotu maka menemukan aku burdatan pada selimut. Fakosam Tuhan maka membagi aku pada selimut baini antara aku wa baina Sa'din dan antara Sa'ad. Ya waktu itu aku menemukan selimut terus tak potong jadi 2, yang satu untukku, yang satu untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu. Fama maka tidak ada mina dari kami min ulaika isabaati, dari demikian itu 7 orang, ahadun seorang pun ila kecuali wahwa utawi ahad iku amiru misrin, menjadi amir di suatu kota, minal amsor dari berbagai kota. Lah 7 orang itu ya sekarang itu semuanya menjadi amir, jadi gubernur lah kalau sekarang, jadi gubernur. Ya itulah balasan orang baik di dunia. Ngono kuwi. Jadi wahadza jazaul abror fi hadhihi dar. Wa huwa khairun wa abqa fi daril qaror. Ya. Wa satu jarribuna. Ya. Wa satu gini. Wa satu jarrobuna itu kan. Dan akan diuji kalian. Al-umara pada para amir yang selain sahabat. Sing kelakuane ruwet gitu. Ba'dana sesudah kami para sahabat. Lah kelak kalian akan diuji dengan amir-amir yang ruwet-ruwet itu. Jadi setelah para sahabat itu nanti meninggal, akan digantikan amir-amir yang kualitasnya itu rendah. Ya, imam-imam ruwet, lah kamu akan diuji di situ. Gitu. Kamu akan diuji di situ. Lah nek saiki piye? Ya. Ya rasakno dhewe. Tapi ya gitu itu. Jadi agama dipimpin Rasulullah ya jalan, dipimpin orang baik ya jalan, dipimpin orang ruwet ya jalan. Tetap jalan, itu agamanya Allah. Nah, kita diuji itu dengan misalnya ketemu dengan amir-amir yang ruwet itu. Hadasana Abdullah bin Abdurrahman, hadasana Rohu bin Aslam Abu Hatim Al-Basri, hadasana Hamad bin Salamah, sana Sabit an Anas, qala berkata Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lakot ukhiftu, niscaya sungguh ditakut-takuti atau diteror aku. Bahasa kerennya kan diteror. Pilah di dalam urusan Allah. Wama yakofu, dan tidak takut sapa ahadun seorang pun. Jadi aku itu pernah diteror dengan teror yang luar biasa, yang mana tidak ada satupun yang sampai ketakutan seperti itu. Jadi saking luar biasanya teror itu, ya jane ngono ya wedi gitu kan. Tidak ada orang yang merasakan takut seperti takutku waktu itu, waktu diteror orang-orang itu. Walakot uditu, dan niscaya sungguh disakiti aku filah di dalam urusannya Allah. Wama yu'dha, dan tidak pernah disakiti sapa ahadun seorang pun seperti disakitinya aku gitu loh. Ya. Wes parah pokoknya. Ya. Walakot atat, dan niscaya sungguh datang alaya atasku apa salah sunah. Ya. Salah sunah 30. Min baini lailatin, dari antara malam, wa yaumin, dan hari. Artinya 30 hari siang dan malam. Artinya 30 hari siang dan malam. Wama, dan tidak ada li bagiku wali Bilal, dan bagi Bilal amun makanan yakuluhu, yang memakan pada makanan, sopo dukabidin, yang mempunyai limpa. Ya, limpa maksudnya makhluk hidup. Ila, kecuali sayun, sesuatu, yuwarihi, yang menutupi pada sai, opo ibatu Bilalin, ketiaknya Bilal. Jadi pernah datang kepadaku suatu masa, itu 30 hari, 30 malam. Ya. Lah, waktu itu tidak ada makanan yang layak dimakan oleh makhluk hidup, kecuali hanya makanan yang sedikit, umpama dikempit keleke Bilal itu wis ketutupan. Gitu loh. Umpama ditaruh di ketiaknya Bilal gini, terus dikempit gini, sudah tidak kelihatan makanan. Saking sedikitnya makanan. Ya. Jadi umpama ditaruh di ketiaknya Bilal itu sudah tidak kelihatan. Itu ngalami diteror seperti itu. Itu kehidupannya Rasulullah. Atasana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Afan bin Muslim, atasana Aban bin Yazid al-Ator, sana Qatadah an Anas bin Malikin, ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yajtami, tidak kumpul, indahu, di sisi Nabi, apa godaun, makan pagi atau sarapan, wala, dan tidak apa asaun, makan sore atau makan malam, min khubzin, dari roti, walahmin, dan daging, ila, kecuali ala apa? Ala dhufafin, atas makan bersama. Makan bersama. Qala, berkata sapa Abdullah, qala, berkata sapa ba'duhum, sebagian mereka, huwa utawi dhofaf, iku kasratul aidi, banyak tangannya. Banyak tangannya ya makan bersama itu. Jadi Nabi itu tidak pernah kok makan pagi roti, nanti makan sore daging, itu tidak pernah. Seumur hidup tidak pernah. Kecuali kalau pas ada makan bersama. Kecuali pas ada makan bersama. Itu. Atasana Abd bin Humaid, atasana Muhammad bin Ismail bin Abi Futek, sana Ibnu Abi bin an Muslim bin Juntab, an Naufal bin Iyas al-Hudali. Kala, berkata sopo Naufal,
Karena ada sapa Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat ya. Lana bagi kami iku jalisan teman duduk. Ini testimoni tabiin ya. Jadi Naufal bin Iyas itu mengatakan sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf ini asik lah, tidak ngobrol itu asik. Ya. Jadi teman duduk yang istimewa. Wakana dan ada sapa Abdurrahman bin Auf iku nikmal jalis, sebaik-baiknya teman duduk. Sebaik-baiknya teman duduk yaitu. Wa inahu dan sesungguhnya Abdurrahman iku engkau laba kembali sapa Abdurrahman bina dengan kami. Ya, dengan kami atau bersama kami. Jadi ingkolaba ma'ana au musakiban lana minasuk. Jadi suatu ketika kami pulang dari pasar atau dari mana bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Data yaumin suatu hari. Kata sehingga idza dakolna ketika masuk kami, baik tahu pada rumahnya Abdurrahman, kami dipersilahkan masuk. Masuk ke rumah saya dulu. Wa dakhala dan masuk sapa Abdurrahman, taktasala maka mandi sapa Abdurrahman. Tsumma kharaja kemudian keluar sapa Abdurrahman. Jadi kami disuruh nunggu di ruang tamu. Nah, Abdurrahman masuk ke ruang keluarga, ke jeding, mandi, terus habis mandi keluar. Wa utina dan diberi kami, artinya disuguhi, bisofatin dengan sepiring, ya. Sofah itu piring besar, ya, piring besar. Pihak di dalam sofah, kubzun utawi roti, walahmun dan daging, ya. Falama wudiat maka ketika diletakkan opo sofah, opo piring untuk dihidangkan ke tamu itu, maka menangis sapa Abdurrahman. Tahu-tahu tuan rumahnya nangis, Abdurrahman nangis. Fakultu maka berkata aku lahu pada Abdurrahman, ya Aba Muhammad, ma apa yubekika yang membuat nangis sapa maka padamu, engkau kok nangis ada apa? Fakola maka berkata sapa Abdurrahman, halaka meninggal dunia sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yasbak dan tidak pernah kenyang sapa Rasul, huwa ya Rasul wa ahlu baitihi dan penghuni rumahnya Rasul min khubzi sa'ir dari roti gandum. Itu Rasulullah dulu seperti itu. Baik beliau sendiri maupun keluarganya tidak pernah kenyang dari roti gandum. Fala urona maka tidak diperlihatkan pada kami. Ukhirna ditunda kami. Tidak diperlihatkan pada kami itu artinya sekarang ini kita tidak pernah mengalami. Akhirnya ditunda kami. 5 terhadap apa-apa huwa utawi ma iku khairun baik lana bagi kami. Jadi sekarang kami itu tidak pernah mengalami sampai keinginannya itu tidak kesampaian, tertunda. Jadi kami tertunda dari apa yang baik untuk kami. Artinya kalau sekarang mau makan enak kayak apa keturutan, tidak pernah tertunda. Nah, itu.